Sahabatku yang diberkati Tuhan, ketika Romo sedang studi di Amerika Serikat, pada suatu kali ada kabar yang tidak mengenakan dari gereja di Amerika yang membongkar dokumen-dokumen penyelewengan kekuasaan dan sexual abuse yang kemudian membuat puluhan bahkan ratusan imam terlibat bersama uskupnya. Ketika berita digemparkan melalui banyak media, pada saat itu saya sedang ada tugas pelayanan ke salah satu negara bagian yang lain dan saya harus naik pesawat untuk mencapai tempat itu. Tapi Romo agak malu untuk memakai kolar Roma, tanda seorang imam. Saya agak malu karena saya takut dihakimi secara sinis oleh orang-orang yang akan saya jumpai di bandara. Saya takut karena saya merasa khawatir bahwa orang-orang akan berpikiran negatif tentang diriku, tentang profesiku, tentang panggilanku sebagai imam. Dan itu sebabnya saya enggan untuk memakai kolar. Tapi sejenak saya bertanya, Tuhan, apakah saya tetap harus menggunakan kolar imamat ini? Dan entah mengapa ada suara kecil dalam hati saya mengatakan, ya pakai. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk tetap memakai tanda imamat itu. Di tengah berita yang buruk tentang para imam, skandal yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Dan kemudian dengan kepala agak tertunduk, saya pergi ke bandara. Lalu ceritanya, saya sedang ingin minum kopi. Akhirnya saya memutuskan untuk beli kopi. Dan tiba-tiba, orang yang tidak saya kenal mentraktir saya segelas kopi. Dia mengatakan, "Have a great day, Father." Milikilah hari yang indah, Romo. Dan itu yang menyebabkan saya agak tersentuh ya. Di tengah semua pemberitaan yang buruk tentang para imam, uskup yang terlibat skandal di Amerika, masih ada satu orang di bandara itu yang mengenali imamat saya dan mentraktir saya secangkir kopi. Tahu begitu kan saya tidak hanya pesan kopi ya. Saya pasti beli sandwich atau bagel. Dan rupanya yang aneh lagi di hari yang sama Tuhan sedang ingin mengajar Romo. Ketika saya duduk di ruang tunggu dan orang melihat kolar tanda imamat saya, orang ini tiba-tiba bercerita mendekati saya, orang yang sama sekali tidak saya kenal. Dia bercerita dan dia bercerita bagaimana dia bergumul dalam perkawinannya, bagaimana dia diselamatkan oleh imam yang ada di parokinya. Dan pada akhirnya, you know what happened? Dia meminta pengakuan dosa di salah satu pojok ruang tunggu terminal bandara itu. Dan itu kali pertama saya memberi pengakuan dosa di bandara. Keselamatan dirayakan di sana. Kerahiman Tuhan dicurahkan luar biasa. Padahal pagi itu sejatinya saya merasa khawatir dan malu. Saudari-saudaraku, apa yang mau Romo kisahkan ini? Saya ingin mengajakmu berpikir, kalau engkau mau melayani, layanilah dengan sepenuh hati. Injil hari ini mengatakan, bahkan ketika si Tuhan tidak ada di tempat, para pelayan itu siap sedia. Para pelayan tidak banyak berpikir tentang dirinya, para pelayan tidak banyak berpikir tentang harus apa dan bagaimana. Mereka hanya berpikir segala sesuatu harus siap bila Sang Tuhan datang. Fokus pada Sang Tuhan. Dan mungkin kekhawatiranku di pagi itu, yang saya masih ingat sekali pengalaman itu sampai hari ini, adalah karena saya terlalu banyak berpikir tentang diri sendiri. Dan ini sindrom yang akan selalu mengganggu setiap pelayan Tuhan. Coba
ketika kita melayani, kita selalu akan merasakan tension antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan orang yang kita layani, bukan? Dan Tuhan minta, ayo fokus. Fokus bukan pada diri. Fokus pada aku, Tuhanmu yang kau layani. Dan itu sulit, teman-teman. Maka hari ini, mintalah rahmat untuk tidak banyak berfokus pada dirimu. Fokuslah pada Tuhan, yang bahkan datangnya tidak kau tahu, yang bahkan ganjarannya tidak kau ketahui. Fokuslah pada Dia, dan itu sudah lebih dari cukup. Mintalah rahmat hari ini, supaya kita hari ini bersama-sama belajar untuk siap sedia melayani kapanpun, dimanapun, tanpa terlalu banyak berpikir tentang diri sendiri. Paus Benediktus ke-16 itu punya adagium yang indah itu. Kita manusia ini pasti bisa terbang seperti malaikat, kata beliau, kalau tidak banyak berpikir tentang diri sendiri. Kalau Romo John agak susah terbangnya, sayapnya harus double guard dan sayapnya. Tapi teman-teman, jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuhan akan menemani engkau, terutama pada saat engkau terlibat dalam pelayanan. Ayo, libatkan dirimu dalam pelayanan kecil di gereja. Dan itu akan menjadikan hidup kita terasa lebih bermakna, lebih indah. Tapi syaratnya satu itu, fokus pada Tuhan. Fokus pada Dia yang mengasihi. Saya, Romo Koko, memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.